Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas model jaringan komputer, khususnya dua model yang paling penting, yaitu model TCP atau IP dan model ISO atau OSI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Zazrida Ramadhani dari SMA Negeri 10 Makassar, kelas 1111. Kata pengantar, rekayasa jaringan komputer seperti halnya konsep engineering pada umumnya, terdekomposisi atas banyaknya komponen penting yang membentuknya, yaitu perangkat lunak, firmware, rekayasa chip, perangkat keras, dan sinyal listrik untuk komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaringan komputer dikembangkan dengan tujuan agar sebuah komputer host dapat berkomunikasi dengan komputer lain ketika akan berkomunikasi. Dua komputer memerlukan protokol atau aturan tertentu. Kedua, model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat, lapisan, layer abstraksi yang memiliki fungsi tertentu. Ketiga, dalam dunia jaringan komputer, dua model referensi utama digunakan untuk memahami dan merancang protokol komunikasi, yaitu OSI model, Open System Interconnection Model, dan TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Model. Keempat, kedua model ini memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana data ditransfer melalui jaringan, tetapi mereka memiliki perbedaan mendasar. Apa sih perbedaan antara OSI model versus TCP atau IP model? Yuk, simak penjelasannya. OSI model adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami cara berbagai protokol jaringan berinteraksi dan bekerja sama dalam proses komunikasi data. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1884. Anggap saja OSI model sebagai peta jalan untuk komunikasi di jaringan. Model ini membantu kamu memahami cara data berpindah antar perangkat di jaringan. Model OSI membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab tertentu. Dengan mengikuti standar ini, perangkat dari penyedia yang berbeda serta yang terhubung ke jaringan dapat saling berkomunikasi selama mereka mematuhi fungsi yang ditetapkan di setiap lapisan. Berikut adalah gambar struktur lapisan OSI model. Dan berikut gambar model OSI, lapisan, nama, dan contoh protokol. Berikut adalah penjelasan model OSI. Yang pertama, application layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti web browser dan email serta menyediakan layanan jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Contoh pokoknya seperti HTTP untuk web browsing, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Yang kedua, presentation layer, mengubah data menjadi format yang bisa digunakan oleh application layer. Yang ketiga, session layer, membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Keempat, physical layer, mentransmisikan bit-bit data mentah melalui media fisik seperti kabel atau serat optik. Kelima, transport layer, menjamin pengiriman data yang handal antar pihak yang berkomunikasi serta memecah data menjadi segmen, memeriksa kesalahan, dan mengurutkan segmen. Contoh protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Keenam, network layer, mengalamatkan paket data dan menentukan jalur penerusan. Dan yang ketujuh, data link layer, mengirimkan frame data secara fisik melalui media jaringan dan memastikan hanya satu perangkat yang mengirim data pada satu waktu, media access control. Keunggulan OSI model. OSI model bersifat generik dan fleksibel, memudahkan standarisasi berbagai protokol dan teknologi jaringan. Ini juga menyediakan panduan yang jelas untuk pemecahan masalah jaringan dengan memisahkan fungsi ke dalam lapisan yang berbeda. Apa sih itu TCP IP model? Simak penjelasan berikut ini. TCP atau IP model adalah kumpulan protokol yang mengatur bagaimana perangkat saling bertukar data di jaringan seperti internet. Berbeda dengan OSI model yang merupakan kerangka kerja konseptual. TCP atau IP model implementasi praktis untuk mengelola komunikasi jaringan. Model yang dirancang oleh Vint Cerf dan Bob Kahn pada tahun 1970-an ini bisa dibilang seperti jembatan yang menghubungkan berbagai perangkat sehingga komunikasi data bisa berjalan lancar. TCP atau IP sendiri bukanlah protokol tunggal, melainkan kumpulan beberapa protokol yang bekerja sama secara berlapis atau layer untuk memastikan pengiriman data yang akurat dan dapat diandalkan.
Berikutnya, gambar struktur lapisan TCP atau IP model. Application layer menyediakan layanan jaringan langsung untuk aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Transport layer menyediakan komunikasi end-to-end dan pengendalian kesalahan seperti TCP dan UDP. Internet layer mengatur alamat IP dan pengiriman paket melalui berbagai jaringan. Network access layer mengenai pengiriman data fisik melalui media jaringan. Dan selanjutnya kita membahas keunggulan TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih praktis dan lebih banyak digunakan dalam implementasi nyata karena dikembangkan berdasarkan protokol internet yang sudah ada. Model ini fleksibel dalam penerapannya dan memiliki skalabilitas yang baik untuk jaringan global internet. Gambar berikutnya perbedaan OSI model versus TCP IP model. Dan inilah gambar yang terakhir, gambar OSI model dan TCP IP model. Itulah tadi video singkat materi model jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat.